Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pemirsa, saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati oleh Allah. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh putranya yang bernama Abdullah. Isi pertanyaannya, ya abati mata yastarihul mu'min. Wahai bapakku, kapan orang iman itu istirahat? Istirahat dari dunia, istirahat dari ibadah, istirahat dari tuntutan-tuntutan dunia. Itu kapan wahai bapakku? Karena mendapat pertanyaan dari anaknya, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, ya bunayya yastarihul mu'min inda awwali qadamin wadu'ahu fil jannah. Wahai anakku, orang iman itu bisa istirahat ketika telapak kakinya sudah menginjakkan di surga. Jadi orang iman di dunia ini tidak ada kata istirahat. Istirahatnya orang iman itu ketika dia sudah meninggal dunia, ketika dia sudah di kuburan, dan ketika kakinya sudah masuk ke dalam surga. Di dalam surat Al-Insyirah atau surat Al-Syadd, Allah berfirman, Fa'idha farugta fangsob. Orang iman itu ketika telah menyelesaikan amal soleh satu, maka akan dilanjutkan dengan amal soleh yang lainnya. Maka dari itu kita pada kesempatan kali ini sudah memasuki di dalam bulan suci Ramadan. Maka kita harus berfastabiqul khairat. Tidak ada kata istirahat. Di luar bulan Ramadan saja tidak pantas bagi orang iman untuk istirahat. Apalagi kita sudah memasuki bulan Ramadan yang pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari itu kita di dalam bulan suci Ramadan tahun ini supaya meningkatkan amal ibadah kita. Sampai kapan kita beribadah? Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalian menyembah kepada Tuhan kalian sampai datangnya kematian. Ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah masuk ke dalam surga, maka ketika kaki kita sudah menginjakkan di surga, maka secara otomatis kita akan mengatakan, Alhamdulillahilladzi adhaba anal khazan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau adalah zat yang telah menghilangkan semua kesusahan. Karena memang orang iman ketika hidup di dunia ya penuh dengan kesusahan, penuh dengan kepayahan untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah syahrul Ramadan, syahrul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Maka kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam di dalam bulan suci Ramadan, kita lihat di masjid-masjid, di musola-musola,
orang-orang dari mulai usia anak kecil sampai lansia yang di luar bulan suci Ramadan mereka tidak terbiasa membaca Al-Quran. Ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, mereka berlomba-lomba bagaimana dalam satu bulan itu bisa mengatamkan 1 kali khotam Al-Quran. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, berlomba-lomba berfastabiqul khairat. Maka dari itu Al-Quran sendiri itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang banyak. Contohnya keutamaan Al-Quran dari sisi pendengaran. Ketika Al-Quran itu didengarkan, kita semua tahu siapa Umar bin Khattab, Khalifatus Tsani, yang punya sebutan singa padang pasir. Jangankan manusia, jin saja kalau berpas-pasan dengan Umar itu takut, akhirnya pilih jalan yang lain. Itu ketika mendengar Al-Quran, dia mengatakan ketika adiknya Umar bin Khattab membaca Al-Quran, kemudian dia mendengarkan di depan pintu, maka dia bilang, fawaqa'a qalbi anil Islam. Saat ini hatiku telah jatuh cinta kepada Islam. Akhirnya Umar bin Khattab masuklah ke dalam Islam. Yang kedua, Al-Quran itu khairul jalis. Jadi Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya teman duduk, ya kan? Ya, daripada duduk main game, ya kan? Yang mending baca Al-Quran, ya kan? Nah, baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, ya kan? Kita terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan orang tua ketika mempunyai seorang anak dan anaknya itu berteman dengan Al-Quran, maka orang tua tidak khawatir. Karena apa? Ketika seseorang itu berteman, maka as-sohib sahib. As-sohib itu sahabat, sahib itu menarik. Siapa yang bersahabat dengan siapa, maka dia akan tertarik oleh sahabatnya itu. Ketika kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita berteman dengan Al-Quran, maka sudah menjadi jaminan bahwasanya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian Al-Quran itu bisa menjadi saksi di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Maka dari itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam bulan yang penuh rahmat ini, bulan penuh ampunan, bulan Ramadan, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran, secara otomatis kita berbincang-bincang dengan zat yang telah menciptakan kita, antara Sang Kholik yang menciptakan dengan kita makhluk sebagai yang diciptakan. Karena Nabi bersabda, man aroda ayyatakallamallahu faqra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang, ngobrol dengan Allah, maka dia supaya membaca Al-Quran, ya kan? Maka dari itu tidak ada kata santai di dunia ini, karena memang tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apalagi kita di dalam bulan suci Ramadan. Selalu semangat, ya kan, jaga kesehatan, ya kan, minum yang bervitamin sehingga kita bisa mengarungi bulan Ramadan ini dengan kesehatan, sehingga kita bisa menjumpai hari raya Idul Fitri nanti, kembali ke fitrah kita. Demikian para
Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, sedikit yang bisa kami sampaikan mulai dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian, kami sebagai manusia biasa mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.